Bapak Ibu, saudara sekalian, bicara soal penglihatan yang dari Tuhan, ini seringkali menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Apakah ini nyata ataukah halusinasi ataukah apa? Sebab prakteknya banyak sekali orang yang bicara soal penglihatan. Aku melihat ini, aku mendengar suara Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara penglihatan, penglihatan dari Tuhan, itu bisa juga melihat secara fisik, bisa juga melihat secara visual, ya, baik secara fisik maupun di pada waktu ia mengalami keadaan setengah sadar, seperti masuk ke suatu kondisi di mana ia dibawa Tuhan. Nah, eh, bisa juga berupa gambaran atau persepsi, misalnya dalam mimpi. Itu pun disebut penglihatan. Jadi, Tuhan bisa melalui berbagai cara, baik penglihatan secara langsung maupun penglihatan eh, dalam keadaan kita seperti setengah sadar, bisa juga penglihatan dalam bentuk mimpi, ya. Nah, biasanya penglihatan ini dialami oleh para nabi kalau zaman dulu. Kita baca dulu Hosea pasal 12 ayat 10 ya, contohnya ya. Hosea pasalnya yang ke 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Ini Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan, Adonai Elohim kita. Tuhan Allah kita. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan? Ada suatu pesan yang mau disampaikan. Pasti pesan itu tidak hanya pesan sembarangan atau pesan yang tidak ada bobotnya sama sekali. Pesan ini pasti pesan yang penting. Makanya Tuhan menyampaikan pesan itu. Dalam hal ini misalnya lewat penglihatan. Ya, itu contohnya di Hosea. Bahwa pesan Tuhan ini bisa terjadi secara, artinya ditujukan untuk pribadi, tapi bisa juga ditujukan untuk umat, untuk disampaikan kepada umat. Jadi ada penglihatan yang menegur secara pribadi untuk kita sendiri, tapi ada penglihatan yang ditujukan kepada umat. Contohnya para nabi nih. Seringkali pesan-pesan itu disampaikan untuk diteruskan kepada umat Tuhan. Nah, ini yang namanya penglihatan itu begitu. Dan ada contoh banyak sekali di ayat lain. Contohnya Kejadian 15 ayat 1 ya misalnya ya. Kejadian pasal 15 ayat 1. Ini kepada Abraham ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi kepada Abraham, ya, kepada Yakub misalnya. Kepada Yakub ini penglihatannya luar biasa ini. Kejadian pasal 28 ayat 22 misalnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kejadian pasal 28 dari ayat pertama sampai akhir 22. Itu menarik sekali. Saya bacakan di ayat mana sebentar. Di ayat 10 itu dikatakan
Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Lalu Yakub tidur maksudnya. Maka bermimpilah ia. Nah, ia dapat penglihatan. Yakub dapat penglihatan dari mimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini mimpi, saudara. Ya. Nah, ayat 13-nya jelas tuh. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan ayah Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 16-nya, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi eh, ada kalanya Tuhan memberikan penglihatan berupa mimpi dan itu cukup. Dan tempat itu disebut Bet-El, rumah Allah oleh Yakub. Ya, nah ini suatu penglihatan juga. Contoh lain, Tuhan memberikan penglihatan kepada Musa. Kejadian eh, Keluaran maksudnya. Keluaran 3 ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini Musa melihat ada satu semak duri yang terbakar, tapi tidak terbakar, cuma kelihatannya saja terbakar. Nah, dalam hal ini Musa tidak bermimpi. Penglihatannya terjadi langsung secara visual melalui mata Musa. Ini pesan Tuhan juga. Ayat 4-nya jelas tuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ayat 5-nya, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Rupanya pesan Tuhan ini khusus untuk Musa. Ditujukan kepada Musa. Musa, tanggalkan kasutmu. Kalau enggak mati Musa nanti. Karena itu tempat yang kudus. Nah, itu penglihatan bukan berupa mimpi, tapi berupa langsung melihat. Dalam keadaan sadar penuh Musa. Jadi yang namanya penglihatan ini bisa macam-macam. Coba kita baca lagi Bilangan 12 ayat 6 ya. Bilangan pasal 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Rupanya, di dalam mimpi pun bisa dialog dengan Tuhan. Ini catatan Alkitab ini luar biasa. Kalau enggak, kita nggak bisa mengerti apa itu penglihatan. Nah, makanya dicatat. Penglihatan tuh begini, begitu. Ya, jadi itu kepada Musa itu. Jadi rupanya Tuhan bicara lewat penglihatan juga. Nah, di dalam penglihatan itu tentu saja ada suara. Nah, ketika Yakub bermimpi, dialog terjadi di alam mimpi. Ketika Musa bertemu dengan semak yang terbakar itu, dialog terjadi langsung secara fisik di alam nyata dan secara sadar Musanya. Nah, ini memang macam-macam, saudara. Caranya Tuhan itu macam-macam. Dan ada banyak lain lagi. Misalnya 1 Tawarik 17 ayat 15, Yesaya 1 ayat 1,
Nah, Nabi Yesaya coba kita baca ya. Yesaya pasal 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahas, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, penglihatan ini memang tidak disebutkan ini melihat dengan mata sendiri ataukah lewat mimpi, ya. Tapi kalau kita perhatikan kalimatnya, penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem, tentu saja ini lewat mimpi ya. Atau setidaknya bukan mimpi, tapi Nabi Yesaya dibawa ke suatu keadaan di mana dia seperti melihat bayang-bayang gitu. Nah, itu penglihatan namanya. Nah, itu Nabi Yesaya. Yeremia juga sama. Yeremia 1 ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Nah, ini Yeremia melihat langsung nih, ya. Yeremia ditunjuk oleh Tuhan sebagai nabi bahkan sebelum lahir. Itu Nabi Yeremia. Cuma Nabi Yeremia ini memang mengalami banyak siksaan, saudara. Nabi yang menangis. Di di zamannya Nabi Yeremia itu banyak sekali nabi palsu, banyak sekali. Makanya Nabi Yeremia sering dianiaya. Nabi Yeremia mengatakan yang benar, nabi palsu memukul dia, memasung dia, bahkan ingin membunuhnya. Bukan cuma nabi palsu, semua orang di zamannya itu. Ini nabi yang merana sebenarnya. Tapi itulah kalau Tuhan bicara langsung lewat penglihatan, kita harus siap. Apapun risikonya, ya. Jadi Tuhan berikan penglihatan-penglihatan kepada hamba-hambanya. Yehezkiel, Yehezkiel juga sama. Yehezkiel 1 ayat 1. Kita akan melihat banyak sekali bukti di Alkitab bahwa Tuhan bicara lewat penglihatan. Ya. Yehezkiel, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Ini cerita Yehezkiel yang sudah dibuang ke pembuangan di Babel. Di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Nah, ini ini Nabi Yehezkiel. Kepada Daniel apalagi? Iya. Nah, yang berbeda adalah ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada bukan orang percaya malahan, kepada raja kafir. Ini bukan Nebukadnezar. Tuhan memberikan mimpi kepada Nebukadnezar. Itu penglihatan yang dilihat oleh Nebukadnezar. Daniel pasal 2 misalnya, ayat 31. Setelah Raja Nebukadnezar bermimpi, raja itu takut ceritanya. Siapa yang bisa mengartikan mimpiku ini? Tidak ada yang bisa ternyata. Tukang sihir, ahli-ahli nujum, tukang ramal di istananya nggak ada yang bisa mengartikannya. Tetapi akhirnya Daniel dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi ini. Ya, Nah, Daniel pasal 2 ayat 31. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan. Perhatikan baik-baik. Raja Nebukadnezar mimpi disebut oleh Daniel penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa. Tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan kepada seluruh umat manusia melalui mimpinya Nebukadnezar yang diartikan oleh Nabi Daniel. Bahwa akhir zaman dimulai sejak itu, sejak mimpinya Nebukadnezar itu, bahwa nanti dari kepala yang dari emas itu zamannya Nebukadnezar. Kemudian turun ke leher, dada, dan seterusnya. Itu peralihan raja-raja. Sampai di kakinya itu Tuhan Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya akhir zaman itu bisa diperkirakan kapan. Tapi tidak bisa tepat tanggalnya.
Kita ada di penghujung akhir zaman, saudara. Udah di akhir sebenarnya. Sebab zaman raja-raja menurut mimpinya Nebukadnezar itu sudah berlalu. Tinggal menunggu batu besar yang menimpa patung itu habis. Begitu ya. Menurut penglihatannya, pesan Tuhan yang disampaikan melalui mimpi Nebukadnezar. Penglihatan itu diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh Daniel dalam petunjuk Tuhan. Nah, ini saudara. Jadi di Perjanjian Lama banyak sekali penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan sebagai pesan. Yang luar biasa salah satunya adalah Yoel 2 ayat 28. Yoel pasal 2 ayat 28. Ini ayat sangat terkenal, saudara. Saya bacakan ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini nubuatan Nabi Yoel ini digenapinya di Perjanjian Baru dalam peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul 2 itu adalah kisah tentang Pentakosta. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 1 sampai habis. Ya, di situ jelas tuh bahwa yang dimaksud peristiwa Pentakosta itu adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Kisah Rasul 2 ayat 16 tuh penjelasannya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya, jadi penglihatan Tuhan berlangsung terus. Diberikan pesan-pesan Tuhan. Itu. Ayat 17-nya dijelaskan itu. Yaitu tadi. Yoel 2 ayat 28 itu. Dikutip lagi di Kisah Rasul 2 ayat 17. Kemudian ada nubuatan ke Nabi Habakuk. Kita ke Perjanjian Baru ya. Nah, terus penglihatan-penglihatan ini terjadi karena pesan Tuhan terus mengalir. Baik kepada pribadi, kepada umat, baik melalui orang percaya, melalui para nabi, maupun melalui orang lain. Bahkan raja kafir seperti Nebukadnezar. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat 3 sekarang. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius kan? Nah, ayat 3-nya, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi rupanya Cornelius diajak bicara oleh malaikat Allah dalam suatu penglihatan. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 17, Petrus yang mendapatkan mimpi. Bapak Ibu bisa baca eh, sebentar. Ini mimpi tentang terjadinya di kota di dekat kota Yope, ya, dekat kota Yope. Di dalam mimpi ini ayat 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus tidak mau. Kenapa? Karena ia lihat makanan yang disediakan itu adalah makanan yang tidak halal. Tapi ayat 15 jelas nih. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Bapak Ibu, Saudara perlu ingat ya, di zaman itu kan Taurat tuh, Taurat masih berlaku. Diatur antara makanan yang halal dan haram. Nah,
Petrus bermimpi diberi makanan dari langit, tapi makanannya haram-haram. Petrus tidak mau makan, tapi suara Tuhan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini suatu penglihatan dalam bentuk mimpi. Ini artinya begini, dulu Israel merasa umat Tuhan, bangsa lain dianggap sebagai bangsa kafir, bangsa asing. Nah, Tuhan tidak begitu. Makanya memberikan suatu perumpamaan. Enggak, apa yang dinyatakan halal, semua juga umat Tuhan, gitu maksudnya. Ini pesan kepada Petrus ya, lewat mimpinya. Nah, supaya menjadi pelajaran buat kita semua. Bukan hanya kepada Petrus. Melalui ayat ini semua orang belajar hari ini. Bahwa tidak ada pembedaan. Ini umat Tuhan, ini kafir. Semua orang, marilah bertobat semuanya. Tidak dibeda-bedakan lagi. Dulu dibeda-bedakan, sekarang tidak. Semua orang yang melakukan kehendak Tuhan, anak Abraham. Bukan anak Abraham itu bukan yang secara keturunan genetik, bukan. Tapi yang melakukan, yang hidup oleh iman. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, di kitab Wahyu, Yohanes di Pulau Patmos di hari tuanya, ia melihat penglihatan-penglihatan. Makanya ditulis dalam kitab Wahyu. Nah, pertanyaannya, apakah penglihatan-penglihatan itu masih terjadi hari ini? Apakah masih bisa dialami oleh kita semua? Kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan yang sama. Jadi penglihatan itu bisa saja terjadi, diberikan kepada kita, dikomunikasikan kepada kita, baik untuk kita pribadi, ataukah disampaikan kepada umat. Bisa saja, karena Tuhan yang sama, ya. Jadi kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan atau cara-cara yang Tuhan pakai. Yaitu terserah kehendak Tuhan saja. Amin ya semua ya. Tetapi, ada tetapinya. Saya mau bacakan ya. Tetapi iblis juga bisa memberi penglihatan atau mimpi. Hati-hati. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Mulai 13. Saudara. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati, saudara. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku mendapat penglihatan, mendengar suara Tuhan, nah hati-hati. Kita harus bisa membedakan apakah ini benar dari Tuhan ataukah ini dari iblis sebenarnya. Sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Seringkali manusia tertipu. Dia melihat penglihatan yang luar biasa, dia pikir dari Tuhan. Belum tentu bisa dari Tuhan, bisa dari iblis. Kita harus bisa membedakan. Coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 9 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, ini dia. Rupanya eh, nabi palsu atau manusia-manusia yang dipakai oleh iblis bisa juga mengadakan mujizat, tanda-tanda,
dan kekuatan kekuatan palsu atau mujizat-mujizat palsu atau kuasa-kuasa palsu. Hati-hati. Dan itu terjadinya sudah sejak dulu kala. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, ya. Dulu di kitab Ulangan juga sudah ditulis, Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang seringkali bermimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, ayat 2-nya. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, terjadi benar mujizatnya, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu, mencobai kamu, maksudnya gitu, untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau hari ini muncul orang yang bisa buat mujizat, belum tentu dari Tuhan. Perhatikan ujungnya. Perhatikan ujungnya. Bahaya, saudara. Jangan apa saja diaminkan. Kalau Tuhan bicara sama kita lewat mimpi, penglihatan, dan sebagainya, cirinya itu tetap sama. Mengarahkan kita kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Mengarahkan kita untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Mengarahkan kita untuk menjadi berkat. Mengarahkan kita untuk hidup bertanggung jawab, kerja keras, belajar, taat. Itu ujungnya, buahnya. Alkitab berkata begini, dari buahnya kau akan tahu. Apakah itu asli dari Tuhan, ataukah palsu. Kalau ayat ulangan tadi kan mengarahkan kepada Allah yang lain. Nah itu palsu pasti. Nubuat palsu. Yang disampaikan oleh iblis lewat perantaraan manusia. Hati-hati. Tapi terjadi mujizatnya. Oh iya, karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tanda-tanda ajaib, kekuatan, kuasa-kuasanya jelas tuh. Nah, lihat buahnya, saudara. Sebab kalau tidak, manusia tertipu, binasa nanti. Ya, jangan suka mengaminkan orang yang merasa melihat penglihatan. Aku dibawa ke surga, aku mendengar suara Tuhan. Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Coba kita periksa kebenarannya. Nah, cara memeriksanya, periksa pakai Alkitab, firman Tuhan. Nanti kita akan tahu apakah itu asli dari Tuhan atau tidak. Ya, terkadang terkadang saya diberi mimpi juga oleh Tuhan. Tapi mimpi itu jelas tidak bermaksud kemana-mana, tapi ujungnya keselamatan. Suatu hari tiba-tiba dalam mimpi itu saya ada di suatu rumah, saya mendengar suara gemuruh. Saya tahu itu suara apa. Rupanya gunung meletus di samping rumah itu. Api dari langit. Lalu saya peringatkan orang seluruh rumah. Tapi mereka diperingatkan santai-santai saja. Nanti aku sedang makan. Nanti aku sedang make up. Aku lagi mandi dulu ya. Nanti baru lari gitu. Waduh, api datang habis semua. Binasa. Nah, pesan seperti ini orang bisa percaya, bisa tidak bahwa itu pesan Tuhan. Tapi kita bisa verifikasi. Oh, kita harus rajin mengingatkan orang supaya jangan binasa. Jadi, mesti diverifikasi, saudara, setiap pesan yang diterima. Iblis menyamar sebagai malaikat terang loh. Iblis itu dari dulu licik. Hawa saja disampaikan pesan yang salah kan. Kalau kamu makan buah itu kamu tidak mati. Dibohongin. Rasul Paulus berkata, aku takut kalau-kalau kamu diakali oleh si iblis itu, ditipu. Sama seperti Hawa
ditipu oleh si ular. Hari ini, pagi ini kiranya menjadi hikmat buat kita semua. Suara Tuhan, penglihatan tetap ada, tidak mungkin tidak ada. Bisa disampaikan melalui pribadi, untuk pribadi, ataupun untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Bahkan penglihatan bisa dititipkan kepada teman kita, ke orang lain. Tapi ingat, iblis juga bisa berbuat yang sama. Kita harus memeriksa ujungnya. Ujungnya apa? Penglihatan ini pesannya apa? Misal, ada orang yang berkata, saya diberi penglihatan sudah semalam, bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi. 2 bulan lagi akan datang. Nah itu verifikasinya gampang sekali. 2 bulan lagi kita lihat saja. Kalau ternyata Tuhan Yesus tidak datang lagi, berarti orang ini nabi palsu. Berarti yang mengatakannya itu pembohong besar. Jangan pernah didengar lagi selama-lamanya. Paling ia akan menutupi kebohongannya itu. Oh, ternyata dibatalkan oleh Tuhan karena mengasihi manusia. Itu semua karangan dia, saudara. Jangan percaya yang begitu-begitu. Kita fokus saja hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kita fokus saja dengan firman Tuhan yang sudah pasti benar, tertulis. Yang tidak subjektif. Sebab subjektif pengalaman manusia lain-lain kan memang. Yang mana yang benar? Kita harus verifikasi dengan Alkitab. Yang kedua, ujungnya. Kita dibawa kemana? Kalau kita dibawa semakin hidup kudus, semakin jadi berkat, semakin cinta Tuhan. Nah, kalau itu bisa, ya, itu bisa jadi dari Tuhan memang. Jadi, jangan terpesona dengan adanya mujizat, demonstrasi, karunia roh, dan sebagainya. Itu bisa dipalsukan oleh iblis. Kita harus periksa ujungnya. Kalau ujungnya itu mendewasakan kita, membawa kita kepada damai sejahtera yang sebenarnya, maka itu dari Tuhan. Jadi penglihatan dari Tuhan itu nyata memang. Cuma kita harus hati-hati membedakan manakah yang palsu, manakah yang benar. Kalau itu dari Tuhan, kita harus aminkan. Kalau itu ujungnya tidak memberkati, kita harus tolak. Artinya pembohong yang mengatakannya. Amin ya, Bapak Ibu ya. Saya Terima berharap kasih, ini menjadi, Bapak. ya, saya berharap ini menjadikan pencerahan buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.